Oke, terima kasih kawan-kawan. Hari ini dari jam setengah 11 tadi siang kita sudah ke Polda Metro Jaya dan sempat di BAP ya, hadir undangan pada hari ini 27 Juni 2022 di ruangan 2 Subdit Renakta Diskremum Polda Metro Jaya, yang mana hari ini kita sudah di BAP dari mulai jam 11 lewat, tadi setengah 12 kita mulai. Namun dijeda karena ada sholat Jumat, kita lanjutkan lagi jam 1:01, kita lanjutkan BAP kembali. Akhirnya hitung-hitungan kita hampir 3 jam di BAP, selesai hari di BAP untuk klarifikasi terhadap korban, yang mana Ratu Meta hari ini sudah memberikan keterangan terkait adanya laporan kita kemarin, yang mana sebelumnya kita sudah pernah melaporkan terkait kasus penelantaran anak ini, yang mana yang dilakukan oleh yang diduga oleh Tuan W. Nah, hari ini tadi sempat ditanyakan BAP tersebut seputaran terkait masalah penelantaran anak. Penelantaran anak ini yang mana dilakukan oleh Tuan W ini terhitung sejak masih umur 4 bulan ya, masih umur 4 bulan sempat ditanyakan, sampai dengan sekarang tidak pernah bertemu dengan ayahnya dan tidak pernah memberikan nafkah masalah anaknya. Tadi juga ada bukti-bukti petunjuk ya, bukti-bukti petunjuk dokumentasi yang kita sampaikan, itu termasuk akte anak, termasuk kartu keluarga, termasuk putusan pengadilan yang wajib dia bayarkan terkait biaya-biaya nafkah, terkait di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Artinya di sini secara ini sudah kita terangkan, sudah kita lakukan semaksimal mungkin kepada Tuan W ini agar menyikapi keseriusan kami ini, bahwa kami benar-benar akan menindaklanjuti laporan kami ini semaksimal mungkin. Kami dari kuasa hukum seperti itu. Gimana ke Ratu Meta tadi di BAP? Itu ada beberapa pertanyaan juga. Tadi sekitar 20 lebih lah ya, 20 pertanyaan mengenai pernikahan kami dulu sama mantan suami, terus biaya penafkahan dari bayi sampai sekarang, terus apakah Jasmine pernah ketemu atau tidak dengan papinya. Memang belum pernah ketemu gitu kan. Sementara terus gimana sampai saat ini untuk biaya hidupnya, ya masih tetap saya gitu, walaupun saya meminta dengan berat hati gitu untuk meminta, selalu di PHP gitu. Nah sekarang saya ya berkata apa adanya aja gitu loh, sesuai dengan fakta gitu kan. Terus juga terkait anak saya juga untuk saat ini kan dia masih orangnya masa bodoh sih, kan banyak anak kecil ya psikisnya, tapi tetap kenal lah ya. Apalagi kayak ditanya sama teman-temannya, Jasmine papi kamu kemana atau gimana gitu, pastilah ya merasakan hal yang sedih seperti itu. Jadi gimana nih akhir-akhir ini gitu kondisi anak atau apa. Saya bilang ya anak sedih lah ngeliat berita-berita seperti ini gitu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja, doain aja, mudah-mudahan ada titik terang untuk semuanya ini, karena saya lakukan ini untuk anak saya sendiri gitu, anak saya Jasmine, karena saya bersikeras anak saya cuma satu-satunya gitu loh. Saya satu-satunya, saya ingin punya masa depan untuk anak gitu loh Mas, yang lebih baik lagi. Jangan sampai nanti one day anak saya udah besar, mungkin bisa, insya Allah bisa jadi dokter atau dia punya cita-cita sendiri, tiba-tiba nanti anak atau keluarganya dari pihak keluarga papinya itu cucu saya, wah itu anak saya. Nah itu saya nggak mau seperti itu gitu. Sudah ada komunikasi kah setelah di tahap ini? Masih ada komunikasi dengan saya ya, insya Allah mudah-mudahan dengan ada perkembangan dengan ucapannya beliau dari papinya Jasmine, semoga semuanya tercapai segala keinginannya kita gitu kan. Yang kemarin sementara ya kita juga jujur aja butuh biaya untuk hidupnya Jasmine, bukan buat saya lagi ya, buat tempat tinggalnya atau semuanya. Jadi jangan sampai seperti teman-teman kemarin tanya, kok kenapa nggak dari dulu aja, bisa dipertanyakan, bisa dilaporkan atau minta hak gitu kan untuk papinya.
Dari dulu saya udah pernah minta kok, dari dulu udah saya pernah minta, saya dijanjiin, bahkan sampai Jasmine pun dijanjiin seperti itu. Komunikasinya seperti apa sih kak? Dari pihak sana meresponinya? Ya rencananya sih bulan Juli, ya mudah-mudahan aja ya ada Juli atau Agustus ya, pengen sih segera cepet-cepet gitu, kasihan juga gitu masalah ini. Ya mudah-mudahan ya bang. Ya artinya kita minta kan kepada Tuan W ini biar ada agar titik terang. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan masih ada kesempatan ini, karena ini nggak main-main, karena penyidik juga ini kalau begini bisa dijadikan TSK, terus terang aja. Tadi penyidik udah mengatakan seperti itu. Karena apa? Tuan W ini dari awal tidak pernah bertemu anaknya dari umur 4 bulan, itu satu. Yang kedua, tidak pernah sama sekali memberikan nafkah anaknya. Artinya secara hukum kan memang sudah tergambarkan apa? Dengan adanya putusan pengadilan tersebut, dia menganggap sepele dan mengabaikan putusan hukum. Iya. Yang namanya putusan hukum ini kan harus kita jalani. Siapapun itu, mau sekaya apapun orang itu, mau sehebat apapun orang itu, mau setinggi apapun jabatannya, ketika sudah ada putusan pengadilan, ya harus dijalankan. Kalau mengabaikan ini berarti kan siap menerima konsekuensi. Karena tadi kita sudah berdialog juga dengan pihak yang menyidik kasus ini, ya. Artinya dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya insya Allah segera akan dinaikkan sebagai statusnya sebagai tersangka, jadi wasidik, dari wasidik naikin, karena bisa dinaikin perkara ini kalau kita Saya tadi aja bang, masalah itu penyidik aja sampai tadi kaget, sampai kaget dibilang ini benar kasusnya seperti ini gitu kan. Selain biaya emang belum pernah ketemu sama anaknya, emang belum gitu kan. Aduh kalau kayak gini kita naikin aja gimana anaknya buat jadi saksi gitu loh. Takutnya nanti namanya saya takutnya nanti bohong gitu kan. Jadi kemungkinan besar insya Allah nanti anak saya jadi saksi juga. Jadi tadi kan pihak kepolisian juga penyidik ingin meminta kepastian jangan sampai nanti bahwa ada anak yang dikasuskan kepada si anak dari orang tuanya Tuan W, ternyata nggak sampai gitu atau ada gitu loh. Jadi polisi ingin mendengarkan langsung keterangan dari si Jasmine, anak dari Ratu Meta atau dari Tuan W, untuk memberikan keterangan sebenarnya. Tapi setelah kita sampaikan tadi, gimana mau ngasih, ketemu aja nggak pernah. Seperti itu. Apakah tadinya Tuan W sendiri ada permintaan untuk bertemu dengan anak sebelumnya? Sebelumnya ada sih. Saya tuh nggak pernah menutup pintu rumah saya untuk keluarga beliau, untuk papinya juga ya. Silakan kalau emang mau datang atau ketemu, berkunjung atau mau ketemu di mana kalau memang anaknya itu mau gitu kan. Tapi kan untuk saat ini memang belum ada sama sekali gitu. Kendalanya mungkin dari sisi apa dari Tuan W sendiri mungkin? Ya nggak tahu kendalanya itu apa ya. Kalau saya sebagai orang tua, orang tua saya ini ya pasti nanya mama saya, Neng, Meta, papinya Jasmine di mana gitu kan? Ada mah, kok nggak selalu ngingetin. Kalau orang tua saya selalu ngingetin di mana papinya gitu kan, apa kabar gitu kan, di mana biaya Jasmine gitu kan. Seharusnya ya ada beberapa hak keluarga mungkin siapa itu yang mengingatkan si William gitu loh untuk yuk sadar kamu tuh punya anak loh gitu. Nominal putusan sendiri mungkin berapa sih? Materi tadi yang harus dia Ya kalau di putusan pengadilan itu saya dulu kecil loh, saya nggak tega-tega amat ya, cuman 3 juta dulu dari tahun 2012, 3 juta sekarang aja udah 10 tahun lebih kan, itu dikali aja 10 tahun udah berapa ya, belum itu 3 juta di luar biaya apa? Kesehatan dan pendidikan dan lain-lainnya. Ya hitunglah biaya pendidikan 1 bulan Jasmine SPP aja udah berapa, dikalikan sekarang dia sekolah, belum lagi biaya bajunya, sekolahnya, terus hidupnya dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kita sendiri mungkin ada mungkin ditambahin atau gimana sih mungkin, atau tetap kan 3 juta harus kewajiban? Oh enggak, tetap itu kalau di biaya misalkan di dulu waktu kecil 3 juta saya minta, tapi untuk sekolah itu beda lagi kan. Di luar kan semakin besar anak itu semakin menambah lagi biayanya gitu. Makanya saya jujur aja, saya nutut kerugian ini biar apa gitu loh, biar untuk kedepannya Jasmine punya tempat tinggal seperti itu, terus ya untuk masa depannya dia lah. Bang, sudah ada bocoran Bang untuk pemanggilan W sendiri Bang? Untuk Tuan W mungkin nanti setelah pemeriksaan saksi-saksi ya, setelah pemeriksaan saksi-saksi tadi kan polisi kejar kebut kayaknya ini, kejar kebut bener banget. Karena apa?
dari teman-teman penyidik juga mereka sangat miris sekali. Kenapa miris? Ya, mereka melihat dari umur 4 bulan si Jasmine ini nggak pernah ditemui. Artinya ini memang benar-benar udah luar biasa menurut mereka kan. Artinya ya sudah kalau begini kita segerakan. Mereka juga sangat sedih kayaknya, kelihatan terpukul sampai mereka bilang, Bu Ratu Meta sabar ya, sampai disampaikan begitu. Artinya ini kita orang luar aja merasa simpatik, terpanggil. Saya udah capek sih sebetulnya lah. Masa dia sebagai orang tuanya ngerasa mengabaikan. Jadi insya Allah Selasa dari saksi-saksi dari kita akan dipanggil. Setelah itu mungkin konvoy akan dipanggil. Siapin berapa saksi? Ada 2-3 saksi dari pihak keluarga sendiri. Yang tahu tentang persoalan ini memang dari awal tidak pernah dikasih nafkah ya. Dan juga nanti mungkin dari pihak penyidik juga minta tolong agar si Jasmine juga memberikan keterangan. Nanti didampingi. Iya, betul. Yang di luar dari biayanya ada pertimbangan hukum. Ini Bang. Juta ya. di luar biaya kesehatan ini nih. Ini jelas tuh bunyinya tuh. Di luar dari Tahan, pendidikan Kak. kesehatan. Tangan aja, diam aja.